Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus yang beranggotakan saya sendiri Afidah Himyawati, saya Rizka Nur Hidayah, dan saya Nurul Mustafa Kamal. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam diri anak tersebut. ABK sendiri menurut para ahli yaitu keyword bisa dibagi dalam dua kategori, yaitu ABK yang bersifat permanen atau akibat dari kelainan tertentu, dan ABK bersifat temporer atau mengalami hambatan belajar dan perkembangan yang disebabkan oleh kondisi dan situasi lingkungan. Untuk ABK temporer, apabila tidak mendapatkan penanganan atau intervensi yang tepat dan sesuai dengan hambatan belajarnya, akan sangat dimungkinkan menjadi permanen. Adapun beberapa faktor penghambat dalam belajar mereka antara lain adalah kondisi lingkungan, faktor dari dalam diri anak, dan faktor kombinasi antara faktor lingkungan dan faktor diri dalam diri anak. Menurut Haji Sudarjo, bahwa untuk mencapai perkembangan yang optimal, ABK membutuhkan metode, material, pelayanan, dan peralatan khusus terkait dengan perbedaan dari masing-masing anak, baik dalam kecepatan belajar atau memahami pelajaran, maupun cara belajar atau cara memahami pelajaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Nur Hidayah. Ya, selanjutnya itu ada macam-macam anak berkebutuhan khusus. Ada tunarungu, tunawicara, tunagrahita, dan tunadaksa. Kemudian karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu karakteristik dari anak dengan keterbelakangan mental. Secara kognitif, anak tersebut sangat berbeda dengan anak normal pada lainnya. Dari penggolongan IQ-nya saja, mereka dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, keterbelakangan mental sangat berat itu IQ-nya di bawah 25. Kemudian, keterbelakangan mental berat IQ-nya itu 25 sampai 30. Selanjutnya, keterbelakangan mental sedang IQ-nya itu 40 sampai 54. Kemudian keterbelakangan mental ringan itu IQ-nya 55 sampai 0. Nah, dengan derajat keterbelakangan mental yang berbeda itu, maka tingkatan dari layanan dukungan buat mereka pun menjadi berbeda. Kemudian yang selanjutnya itu ada karakteristik gangguan perilaku dan emosi. Nah, menurut Hayward tahun 1988 menyatakan seseorang yang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki sesuatu. Yang selanjutnya karakteristik gangguan perilaku dan emosi. Menurut Hayward dan Orlansky pada tahun 1988 mengatakan seseorang dikatakan mengalami gangguan perilaku apabila memiliki satu atau lebih dari 5 karakteristik berikut dalam kurun waktu yang lama, yaitu yang pertama itu ketidakmampuan untuk belajar yang bukan disebut oleh faktor intelektualitas. Kemudian yang kedua itu ketidakmampuan untuk membangun atau memelihara kepuasan dalam menjalin hubungan dengan teman sebaya. Yang ketiga, tipe perilaku yang tidak sesuai atau perasaan yang di bawah keadaan normal. Selanjutnya itu ada intelijensi dan prestasi belajar. Beberapa ahli seperti dikutip dalam Halaman dan Kuafa pada tahun 1988
mengemukakan bahwa anak-anak dalam gangguan ini memiliki intelijensi di bawah normal sekitar 90 dan beberapa di atas klik normal. Selanjutnya itu karakteristik sosial dan emosi serta agresif. Merupakan permasalahan yang paling sering ditunjukkan oleh anak dengan gangguan emosi atau perilaku. Perilaku-perilaku tersebut seperti memukul, berkelahi, dan mengejek. Selanjutnya, karakteristik tuna ganda. Perilaku-perilaku yang dapat dianggap bahwa anak tersebut mengalami gangguan yang pertama, kurang komunikasi atau sama sekali tidak berkomunikasi. Kemudian banyak yang tidak dapat bicara. Bila ada komunikasi, mereka tidak merespon. Ini menyebabkan pelayanan pendidikan menjadi sulit. Yang kedua, perkembangan motorik dan fisik terbelakang 13%. Yang ketiga, sering mempunyai perilaku aneh atau tidak bertujuan. Contohnya seperti menggosok-gosok jari ke bawah, kemudian melukai diri, dan lain sebagainya. Yang keempat, kurang dalam keterampilan menolong diri sendiri. Yang kelima, jarang berperilaku dan berinteraksi yang sifatnya konstruktif. Karakteristik selanjutnya yaitu karakteristik gangguan kesulitan belajar. Di dalam karakteristik tersebut mengalami kesulitan belajar dan membaca, menulis, dan berhitung. Yang pertama, anak yang mengalami kesulitan membaca yaitu perkembangan kemampuan membaca terlambat. Kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Yang ketiga, tulisannya banyak yang salah atau terbalik huruf hilang. Kemudian yang kedua, anak yang mengalami kesulitan berhitung. Di antaranya, sulit mengoperasikan hitungan atau bilangan. Kemudian, sering salah membedakan angka 9 dengan 6 bagi 17 dengan 71. Kemudian, sulit membedakan bangun-bangun geometri. Selanjutnya, karakteristik persepsi atau emosi, yaitu sangat peka perasaannya. Di antaranya menunjukkan gaya bercanda, sangat perspektif dengan beragam bentuk emosi yang orang lain. Yang ketiga, peka dengan adanya perubahan kecil dalam lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada umumnya introvert. Kemudian memandang suatu persoalan dari berbagai macam sudut pandang. Selanjutnya, alaminya memiliki ketulusan hati yang lebih dalam dibanding anak yang lain. Kemudian yang kelima, karakteristik motivasi dan nilai-nilai hidup. Di antaranya memiliki dan menetapkan standar yang sangat tinggi bagi diri sendiri. Kemudian memiliki rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Kemudian sangat mandiri, selalu berusaha mencari kebenaran, melakukan sesuatu atas dasar nilai-nilai filsafat, dan yang selanjutnya senang menghadapi tantangan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sebelum kami tutup, di sini kami akan memberikan simpulan materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Di antaranya akan dibacakan oleh Lulus Nurhatimah dan Rizka Nurhidayah. Ya, ABK yaitu anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rizka Nurhidayah. Ya, selanjutnya itu ada macam-macam anak berkebutuhan khusus. Di antaranya yang pertama ada anak tunarungu, kemudian tunanetra, tunagrahita. Ya, baik. Ya, selanjutnya itu ada macam-macam anak berkebutuhan khusus. Di antaranya ada anak tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunanetra, dan tunadaksa. Nah, dari macam-macam anak berkebutuhan khusus itu memiliki karakteristik masing-masing. Yaitu simpulan dari materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sekian penjelasan materi
dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.